Halo, berjumpa lagi dengan OCD bersama Cak Den. Cak Den kemarin lihat di salah satu pemberitaan ya. Katanya Pak Ridwan Kamil yang dijagokan untuk jadi gubernur di DKI, DKJ, itu nanti masalah gaya kampanyenya atau metode kampanyenya itu akan meniru atau menjiplak gaya kampanye Pilpres kemarin. Pilpres yang waktu itu dia mendukung Pak Prabowo. Jadi modelnya dibuat sama lah. Kayak podo karo Pak Prabowo. Yang gimana? Yo, mana lagi? Oke gas, tambah dorong. Asik sih, lagunya asik ya, catchy gitu. Wah, waduh, atau orang gas. Itu yang mau diambil semua nanti sama Pak Ridwan Kamil itu. Dia mau meniru lagunya, mau meniru cara jogetnya, mau meniru jurus silatnya itu yang gini-gini. Kayak gini ya, pokoknya komplit lah. Apanya semua hal bahkan ditiru sama beliau. Alasannya waktu itu memang dia kan tim kreatifnya ya, maksudnya menemukan ide bagaimana kalau seperti ini. Pak Prabowo waktu itu kan diasosiasikan sebagai orang yang mudah marah, temperamen. Lalu dia ingin melunakkan itu semua, gitu loh, dengan cara oke gas tadi. Nah sekarang cara itu mau dipakai untuk gaya kampanyenya di DKI. Bisa nggak? Cocok nggak? Menurut sahabat Cak Den cocok nggak? Oke, kalau di Pilpres itu mungkin bisa berhasil. Tapi kalau di Jakarta, kira-kira bisa berlaku efektif nggak? Bisa berjalan efektif nggak? Bisa mempengaruhi pilihan nggak? Ya, kita lihat aja. Tapi yang jelas, metode atau gaya kampanye yang dia bilang menyenangkan itu bisa efektif di Pilpres kemarin, belum tentu loh kalau di Jakarta itu. Bedanya jelas bahwa orang-orang Jakarta itu orangnya lebih kritis, lebih analitis, lebih melek informasi, lebih lebih pinter lah. Lebih pinter, bukan berarti yang lain bodoh loh ya, bukan. Cuma mereka lebih tahu keinginannya gitu loh. Jadi bisa berbeda hasilnya. Kalau dulu yang di branding adalah Pak Prabowo sebagai sosok utama. Nah sekarang ini kan dia sosok utamanya. Sedangkan wakilnya, kita kan tahu semua bahwa wakilnya kali ini adalah Pak Suswono. Orang PKS. Yang secara usia mungkin lebih tua dari Pak Ridwan Kamil. Lah wong backgroundnya udah PKS loh. PKS ini kan spesial. Partai spesial. Kalau nggak bisa dibilang partai yang agak lain loh ya. Nah, itu spesial itu. Mana ada dulu kader-kader PKS gayanya joget-joget lah. Pakai musik lah. Jarang. Pasti mereka akan ada ya sedikit penolakan ataupun kalau mau ya agak setengah hati lah. Ini PKS bro. Oh nggak kayak kalian suka joget, suka flexing itu. Jadi menurut saya salah besar ya. Kang Emil kalau benar-benar meniru, mengcopy paste gaya kampanye oke gas punya Pak Prabowo itu. Itu menurut saya kurang tepat kalau dalam hal ini untuk kontestasi beliau sendiri. Satu ya karena gas makin lama makin mahal sekarang. Gas mahal loh bro, dicarinya juga susah, ya kan? Tetap nekat oke gas malah semakin lama semakin susah, malah diprotes Indonesia kamu nanti. Jadi maksud saya, oke lah Pak Ridwan Kamil ya, lebih baik berintrospeksi lah. Berintrospeksi tentang gaya-gaya kampanye daripada membuat blunder lebih besar. Blunder-blunder yang sebetulnya tidak terprediksi.
Contohnya kemarin ketika kampanye bilang Ridwan Kamil diganti panggilannya dari Kang menjadi Bang Emil. Nah, padahal kita semua tahu asal dari Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil ini dari mana. Iya kan? Maksud dipanggil Bang Emil. Ya nggak cocok. Nggak sesuai grammar. Nggak sesuai tempatnya lah. Terus blunder-blunder yang lain, contohnya waktu datangi kemarin itu di makamnya Mbah Priok itu. Tanpa persiapan, pansos maksudnya. Hasilnya apa? Nggak survei dulu sih, nggak riset dulu. Itu tempatnya Pak Anies loh. Hasilnya ya diteriakin, suruh turun. Kan artinya warga di sana belum bisa menerima, menolak juga. Ada lagi yang ngeklaim katanya sudah WA Pak Ahok mau ketemu. Di counter sama Pak Ahok. Kalau enggak, saya belum ada yang WA saya. Yang paling fatal itu adalah ketika Pak Ridwan Kamil mengidentifikasi diri sebagai Jakmania. Iki kebodohan hakiki menurutku. Lah wong dia itu secara kedekatan, bobotoh no bro. Ridwan Kamil itu bobotoh Bandung, fotonya gini ya, ngene. Pakai jersey Viking, pakai jersey bobotoh warna biru. Lah kok pingin memasukkan diri, menginfiltrasi ke Jackmania yang berkostum orange itu. Ya tunggu dulu bang, tunggu dulu Kang. Tunggu dulu, Mas. Jakmania itu spesial orang-orangnya. Nggak mau dia kalau cuma dijadiin alat atau dijadikan batu loncatan atau kuda tunggangan untuk masalah-masalah kayak gini. Satu lagi yang menurut saya blunder itu ketika dia bilang bahwa warga Jakarta itu sebaiknya bekerja sesuai domisili. Ini kan blunder banget. Wih wis ngonge orang ini, apa yang ngonge orang ini, nggak ngerti nih orang itu. Lah kan Kang Emil itu orang mana? Jawa Barat. Dia tuh orang Jawa Barat, bahkan bekas gubernur Jawa Barat. Lah malah kan nyagum neng DKI. Terus nggak cocok sama pikiran orang-orang Jakarta yang sangat kritis itu. Banyak ya tugas-tugas dari Pak Ridwan Kamil, pasangan Ridho ini. Pasangan Ridho ini kan masih banyak PR lah. Ketika kemarin Bang Riza ya kan, Bang Riza itu ditunjuk sebagai tim ketua pemenangan, tim ses pemenangan, ditetapkan. Karena sebelumnya kan siapa? Sebelumnya kan Pak Sahroni yang pagi ditunjuk, sorenya dicabut lagi, nggak jadi. Kenapa kira-kira? Ya, Cak Den nggak tahu. Cak Den paling bisa menduga-duga kalau mungkin Pak Sahroni atau Nasdem nggak mau tombok dulu ya. Kenaan kamu, kenaan kowe no. Ini sing kerja, sampean sing enak, cok males lah gitu kan. Sama itu Pak Sufmi Dasko juga gitu. Jadi Pak Dasko dulu diumumkan, lalu sekarang kemarin itu kan Pak Ahmad Riza Patria yang bekas gubernur juga di DKI Jakarta. Sekarang gini, kalau memang kondisi Pak Ridwan Kamil mencalonkan ini benar-benar didukung, kenapa pertanyaan bahwa dulu Bang Sahroni ya, Bang Sahroni ini orang Betawi loh, Tulen loh dia. Itu kenapa kok dibatalkan, kok membatalkan dirinya jadi tim sukses? Itu kenapa? Kan punya hitung-hitungan sendiri dia, seperti yang saya bilang tadi. Mungkin dalam benak Mas Roni ya, Bang Roni bahwa orang saya yang berdarah-darah, saya keluar biaya, lah kok kamu yang menerima hasilnya? Ya kan susah. Ya wegalah. Oh, biaya kampanye juga nggak sedikit loh. Apalagi mempertaruhkan kredibilitasnya dia sebagai orang Betawi asli. Jadi menurut saya,
pasangan Ridho ini, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini yang katanya diklaim didukung 15 koalisi partai, menurut saya kok memberatkan ya. Tidak semakin ringan karena didukung banyak partai, tapi menurut saya kok malah nambahi beban gitu loh. Bahwa ada konflik sini, situ, satunya nggak sepenuh hati, satunya mengundurkan diri atau menunggu. Jadi semakin tidak bisa menjadikan mereka satu tujuan. Dibereskan dulu lah satu-satu internalnya. Diberesin dulu baru setelah itu apa? Kita bicara ngurus kampanye, metode kampanye, cara kampanye. Gitu menurut saya loh ya, menurut Cadan gitu. Lagian dengan melihat fenomena seperti itu, apa iya ya, apa Ridwan Kamil ini beneran nih loh siap bertarung di DKI. Lawang dulu ceritanya nih, ini ceritanya dulu loh ya. Yang saya dengar itu kalau Pak Airlangga itu ketika masih jadi ketum Golkar itu sudah bilang kalau dia tuh ragu RK bisa menang di Jakarta. Peluangnya itu masih 50-50 lah. Masih 50-50. Belum firm. Itu Airlangga, orang yang menaungi partainya Pak Ridwan Kamil. Ya. Ada lagi Pak Aceh Hasan. Pak Aceh Hasan itu ketua DPD Golkar Jawa Barat. Itu bahkan firm jelas kalau dia menolak RK dicalonkan di DKI. Ya pilih di Jabar. Orang ketokohannya sudah terbukti, prestasinya sudah ada, kecintaan rakyat terhadap Ridwan Kamil di Jawa Barat semakin sudah mengkristal itu, membuat mereka dia gampang banget. Malah ya ini nggak tahu tetap cawe-cawenya siapa ini. Jadi apa? Jadi cerita-cerita lama seperti ini itu ketika diungkap itu kan jadi bahan nih, bahan pembicaraan, bahan ya ragu mau maju lagi atau enggak. Pak Ridwan Kamil sebenarnya juga yang mudah-mudahan masih yakin lah. Meskipun arah dari Kim Plus ini agak setengah kopling mendukung dia. Tapi harus optimis lah. Lah gimana orang sudah terlanjur maju jalan, sudah ada musuhnya. Pesaingnya sudah ada 2 pasang malah. Buat saya pribadi itu kok saya kok nggak optimis ya kalau dia menang. Kenapa kok harus disuruh maju gitu loh? Kenapa gitu Pak Ridwan Kamil? Apa takut jadi pengangguran Pak? Katanya kemarin mau dijadikan apa? Ketua yang ngurusi KN itu loh, apa namanya apa itu? Ya kan sebenarnya itu aja sudah yakin loh. Tapi ya nggak tahu deh. Wong tanggal 20 besok itu bukan Pak Jokowi lagi presidennya. Jadi gimana ini Kim ini? Yakin ini nggak mau ganti nih? Taruhannya 2029 loh. Musuhnya, lawannya Pak Ridwan Kamil itu malah asik. Siapa? Ini saya nggak bahas calon independen ya. Pak Pramono Anung dan Rano Sidul Karno. Bang Rano Karno atau Bang Dul ini. Wih jelas lawan berat menurut saya. Karena kita tahu kapasitas Pak Pramono itu levelnya nasional. Sudah 10 tahun dia itu tahu seluk-beluk cara menjalankan pemerintahan. Jadi dia strategi yang tepat untuk melawan Ridwan Kamil. Dan ini kan merepotkan kan? Merepotkan jelas, merepotkan Ridwan Kamil dalam hal informasi, dalam hal konsep, dalam hal pemikiran. Karena yang dilawan skupnya nasional. Kalau diadu dengan Bang Dul, apalagi? Bang Dul ini siapa yang nggak tahu rakyat Jakarta? Bang Dul. Sudah jelas dia, kontribusinya banyak. Kontribusinya jelas memajukan budaya Betawi. Sudah sejak tahun 80-an dia. Mengklaim diri sebagai sido Betawinya itu. Secara branding, dia lebih menang Bang Dul ini. Dibanding Suswono sebagai sama-sama wakil. Contohnya aja, Bang Dul ini sudah diundang oleh beberapa podcaster ternama di negeri ini. Doni Kodwisher sudah ikut, Denny Sumargo juga, atau Dr. Richard Lee. Sudah semua mengundang beliau untuk
apa ya, memunculkan ide-ide atau keinginan atau program dari Bang Dul memajukan kota Jakarta. Sedangkan kalau Ridwan Kamil diundang siapa YouTubernya? Siapa? Kok saya lihat belum ada. Terakhir itu yang saya tahu dia itu diwawancara di channelnya Najwa Shihab atau Mata Najwa itu. Ya hasilnya ya nggak terlalu banyak viewernya dan malah banyak kontranya. Banyak banget yang nggak setuju dengan dia. Nah, yang terakhir ya sekarang, kenapa sih dia kok selalu membawa nama Pak Prabowo? Gemoy lah, oke gas lah. Seakan-akan metode itu akan bisa memenangkan dia. Pak Ridwan Kamil ini lupa bahwa pada kadang pilkada itu bukan tentang dukungan partai, bukan tentang matematik, bukan tentang hitungan-hitungan di atas kertas, apalagi hanya penjumlahan suara. Bukan cuma itu, rasa, hati, feel itu juga penting. Cek aja coba, sekarang siapa? Anggota partai Kim Plus Plus yang serius lah, serius bergerak untuk mensosialisasikan dia. Siapa? Kok saya lihat nggak maksimal ya, kalaupun ada itu kecil sekali. Apa Gibran? Enggak juga kan? Pas gak didukung Pak aslinya Pak. Sudahlah. Kalaupun ada, mungkin yang masih solid itu ya tetap kader-kader dan simpatisannya PKS. Karena mereka kepentingannya dengan Pak Suswono. Supaya bisa menjabat. Ya cuma itu. Sedangkan yang lain nggak jelas. Nggak tahu ini arahnya kemana. Pokoknya hingga sampai sekarang lah. Sampai saya taping ini. Saya pikir konsolidasi internal Kim atau Kim Plus Plus itu belum pernah terjadi lagi. Jadi ya gimana ini? Nah, tetap diterusin atau gimana ini? Oke gas, lama-lama Bapak bundas gitu. Oke lah, gitu dulu. Nanti kita sambung lagi. Salam Cak Cok.